Kita bukan jualan di dalam dakwah kita. Terlalu kecil yang kita dapatkan dan terlalu mahal yang kita jual. Tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Namun beliau mengamalkan. Ya, Ustaz. Ini ada ikhwan kita, Ustaz, Ya. yang membuat perumahan, yaitu dinamakan perumahan itu perumahan sunnah. Gitu. Perumahan sunnah. Baik. Iya, perumahan sunnah. Ya. Yang kita tanyakan, apakah boleh itu, Ustaz, Baik. kita dinamakan perumahan sunnah, Ustaz? Baik. Nah, Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Ya, itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau memang isinya sesuai dengan namanya, kalau memang isinya bisa sesuai dengan namanya, kenapa tidak? Mulai dari transaksinya sesuai dengan sunnah, kemudian yang tinggal di dalamnya mengamalkan sunnah, dan memang sunnah terlihat nyata di dalam perumahan itu. Tidak ada nampak secara zahir hal-hal yang menyelisihi sunnah, dan warga komplek adalah warga yang memang menjalankan sunnah, tidak hanya secara zahir namun juga secara batin, tidak hanya dalam penampakan luar tapi juga dari dalam. Apakah penduduknya sabar, penduduk kompleknya itu saling ramah, saling berbagi, ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan semacamnya. Ini penting untuk diperhatikan. Jangan hanya sekedar nama. Nama tidak ada artinya dalam agama kita tanpa realita nyata. Apatah lagi kalau nama sunnah itu dijadikan sebagai bahan marketing. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dengan nama sunnah kemudian dia menjual supaya laris. Jangan jadikan agama sebagai ajang untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Bahkan dunia ini harus kita korbankan untuk mendapat kenikmatan akhirat. Sangat terbalik orang-orang yang menggunakan nama sunnah untuk jualan, untuk mendapatkan kenikmatan. Suatu hari Ana dimintai izin oleh salah seorang pedagang flash disk, diisi dengan kajian-kajian. Ana katakan, apakah dengan ditambahnya kajian Ana di flash disk itu akan membuat harga flash disk akan bertambah? Dia katakan, iya. Saya katakan, kalau gitu jangan, saya tidak izinkan. Berarti dia jualan. Dia jualan. Sementara dakwah adalah dakwah. Kita bukan jualan di dalam dakwah kita. Kita tidak ingin mendapatkan kenikmatan dunia dengan dakwah kita. Namun kalau harganya sama, silakan. Kalau harganya sama, flash disk yang kosong dengan flash disk yang sudah diisi dakwah, harganya sama, saya katakan silakan. Ketika itu Anda menebarkan dakwah dengan cara Anda. Namun kalau mendapatkan keuntungan dunia, Anda tidak mau. Supaya agama ini tidak kita jadikan sebagai perahu untuk mencari kenikmatan dunia. Justru dunia harus kita jadikan perahu untuk mencari kenikmatan akhirat. Terlalu kecil yang kita dapatkan dan terlalu mahal yang kita jual. Agama ini mahal, saudaraku. Sunnah apatah lagi. Lebih baik hancur dunia beserta isinya daripada hancurnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila penamaannya sesuai dengan nyatanya, maka insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi kalau itu adalah tipuan kalimat dan ternyata yang di dalamnya tidak menjalankan sunnah, maka ada kemungkinan lebih berat dosanya dibanding apa yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita terima kembali penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada dua hadis yang nampaknya bertabrakan begitu Ustaz. Nah. Hadis pertama menyatakan bahwa tidak boleh sholat setelah asar. Nah, hadis kedua menyatakan bahwa Siti Aisyah ya sering melihat Nabi
setelah asar sholat 4 rakaat. Nah, mohon dijelaskan Ustadz. Baik. Yang kedua, mohon penjelasan Ustadz tentang sholat tasbih. Apakah hadisnya itu sahih atau tidak? Baik. Kalau sahih, bagaimana cara pelaksanaan sholat tasbih? Baik. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan pertama tentang dua hadis. Dan dua hadis ini para ulama menanggapinya, hadis kedua-duanya sahih. Namun ketika memahami hadis itu, para ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara menyatukan hadis ini? Cara yang pertama, dan ini cara yang paling masyhur. Ini cara yang paling masyhur. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Dan ini yang wallahu alam lebih kuat. Pendapat yang pertama, yaitu ketika larangan Nabi SAW berbeda dengan perbuatan beliau, maka perbuatan beliau termasuk hal yang kekhususan bagi Nabi, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada umat berlaku larangan Nabi. Tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Namun beliau mengamalkan. Pertanda bahwa itu untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi SAW melarang umatnya untuk as-shaumul wisal, puasa disambung dari satu hari ke hari berikutnya tanpa berbuka di malam hari. Jadi setelah datangnya waktu berbuka, Nabi tidak berbuka, lanjut puasa semalam hari dan lanjut puasa di hari esoknya sampai berbuka pada hari esoknya. Itu namanya shaumul wisal. Nabi melarang kita shaumul wisal, namun beliau melakukan. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Karena khusus untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa lastu kahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Innama at'amani Rabbi wa yasqin. Rabbku memberikan aku makan dan Rabbku memberikan aku minum. Wallahu ta'ala alam. Para ulama membawakan kepada dua masalah ini, kepada yang satu untuk umat, yang satu untuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa dibolehkan, ya, bahwa hadis yang pertama telah dinasakh dan adanya hukum yang berikutnya bahwa boleh selagi matahari masih belum condong ke barat dan belum memerah, selagi matahari masih terang, dan kemudian walaupun setelah sholat asar maka dibolehkan, dan hukum yang pertama itu tidak dibolehkan ketika matahari sudah sangat dekat dengan tenggelamnya matahari. Wallahu ta'ala alam. Ini dua hal. Namun yang paling kuat wallahu ta'ala adalah mazhabul jumhur yang pertama, bahwa larangan untuk umat ada sholat sunat setelah asar. Kemudian untuk Nabi SAW kekhususan bahwa beliau melakukan sholat setelah sholat asar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, sholat tasbih. Salat tasbih, riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengajarkan kepada pamannya Abbas, ya Abbas, ala ahbuk, apakah engkau ingin aku berikan sesuatu wahai Abbas? 3 kali Nabi mengucapkannya, lalu mengajarkan salat tasbih. Dan sejauh ilmu yang ada pada anak ketika kami belajar hadis ini, maka hadis ini adalah lemah, hadis ini dhaif. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Syukron Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak tadi yang di Bengkulu dan untuk kita semua yang mendengarkan.